لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita senantiasa berupaya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Syukur terhadap nikmat Allah yang sangat besar, berlimpah ruah setiap saat datang kepada kita semua. Mudah-mudahan rasa syukur ini menjadikan kita diberikan predikat sebagai orang-orang muhsinin muttaqin. Dan insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dimasukkan ke dalam surga. Dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti atau beriktibar terhadap perilaku akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau secara optimal yang mampu kita bisa lakukan. Terlebih pada situasi sekarang, menjalankan sunnah, menjalankan Islam secara kafah itu teramat sulit. Bahkan Rasulullah menggambarkan seperti menggigit atau menggenggam bara api yang sangat panas. Menggenggam bara api yang sangat panas, banyak orang yang kemudian membuangnya atau membuang. Jadi umat Islam itu istiqomah di akhir zaman itu merupakan sebuah pertarungan yang sangat dahsyat antara keikhlasan kita dengan dominasi syaitaniyah yang terus menghantui kita semua. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 116 Allah berfirman, "Walau kana minal quruni baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardh." Jadi tidaklah pada waktu yang lalu ataupun waktu sebelumnya lahir apa yang disebut dengan kelompok Ulu Baqiyah. Apa yang disebut dengan Ulu Baqiyah dalam berbagai tafsir disebutkan orang-orang yang memiliki potensi dan terus berupaya berbuat baik. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan dalam beberapa tafsir yang lain disebut Ulu Baqiyah itu kelompok sisa. Qalilan mimman anjayna minhum. Sekelompok orang yang jumlahnya sangat minoritas tetapi istiqomah dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi jumlah orang yang melakukan kegiatan seperti ini atau dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar ini wabil khusus di akhir zaman itu jumlahnya makin minoritas, makin sedikit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an sebutkan bahwa Tuhan awasna kita dan dari asfafaina min ibadina, bahwa Al-Quran itu diwariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Namun respon terhadap Quran tersebut tetapi tiga kelompok manusia. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Ini orang yang menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri. Kelompok zalimun li nafsihi ini kelompok yang tadi yang Rasul gambarkan ketika umat Islam di akhir zaman itu seperti menggenggam bara api.
Dan dia melepaskannya karena kepanasan. Sangat sulit ketika kita melakukan istiqamah di jalan kebenaran ketika kita hidup di akhir zaman. Makanya kita ini yang hidup di akhir zaman bila mana istiqamah, memegang teguh keimanan ketakwaan kepada Allah di tengah lautan kemaksiatan, di tengah lautan fahisyah, di tengah dekadensi moral, di tengah moralitas manusia makin mengalami penurunan, maka sungguh kita Nabi menyebutkan ikhwan. Kita disebut sebagai saudaranya Rasulullah SAW dan menjadi kelompoknya Rasulullah SAW di yaumul hisab. Dijamin, digaransi oleh Rasul sebagai kelompok yang ahli syurga insyaallah. Tapi kelompok zalim bin nafsi ada kelompok orang-orang yang bahkan kemudian balik kanan. Ketika ditawarkan Islam, ditawarkan kebenaran, mereka paham, tetapi mereka tidak mau. Seperti kelompok Abu Jahal, kelompok Abu Lahab di zaman Rasulullah pada saat periode Makkiyah, ditawarkan Islam, mereka paham Al-Quran yang dibawa Nabi adalah hak, adalah kebenaran. Namun karena mereka dibalut oleh kesombongan, keangkuhan, ketakutan, hilangnya privilege, hilangnya keistimewaan yang melekat sebagai keturunan orang yang hebat, keturunan orang yang mulia, pejabat, status sosial dan sebagainya, mereka kemudian tetap tidak mau menerima Islam. Ini kelompok zalim bin nafsi. Dan kelompok yang kedua yang disebut dengan muqtasid. Dari kata dia bertasolaya kata sini intisada. Artinya golongan umat Islam sebatas mencari untung saja dalam beragama. Jadi Rasulullah menyatakan, Al-Quran menyatakan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada harfin di pinggir cangkangnya, kulitnya saja, bukan kepada substansi, bukan kepada isi, hanya di kulit saja. Kalau dia menemukan dalam Islam itu sebuah kebaikan demi kebaikan, maka dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa tenang. Baik asobat fitnah in qala ala wajhi. Namun jikalau di dalam Islam ditemukan berbagai macam ujian, fitnah, bala, bencana, terutama peperangan yang terjadi di akhir zaman yang bakal kita hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua negeri dunia akan mengalami peperangan di akhir zaman. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita akan terjerumus dalam peperangan. Maka ketika dilanda fitnah, inqala ala wajhi, dia lari menghindar, lari tunggang langgang, tidak mau. Nah, inilah kelompok yang disebut muqtasid. Giliran sesuatu yang menyenangkan dari Islam ini, pembagian zakat, pembagian sedekah, atau menerima hal-hal yang diberikan oleh kelompok Islam atau oleh lembaga-lembaga Islam, dia merasa nyaman dan tenang. Namun ketika saat komando, mari kita berjuang, mari tegakkan Islam, mari berhadapan dengan musuh yang sudah di hadapan kita, mereka tidak. Ini kelompok muqtasid, di mana dalam Islam itu hanya mencari sesuatu yang menguntungkan diri saja, tidak mau terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan cobaan, ujian, fitnah dan sebagainya. Nah, kelompok ini nanti di akhir zaman akan tersisihkan sebagai kelompok zalim bin nafsi. Bahkan boleh jadi ngeri sekali kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, pengikut Dajjal kataku Dajjal si berdusta adalah sebagian orang-orang muslim munafik. Orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Yaitu yang mereka beriman terhadap sebagian dan juga kufur terhadap sebagian. Mereka menerima Islam itu sesuatu yang menyenangkan saja, tapi ketika Islam mengundang mereka untuk melakukan pembelaan terhadap Islam, mereka tidak. Nah, kelompok-kelompok yang seperti ini sangat rentan tergoda oleh Dajjal. Karena sebelum Dajjal itu datang di akhir zaman, itu akan mengalami
musim panas 3 tahun lalu. Dan ingat, tahun pertama sepertiga air ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai mengalami kekeringan. Tahun kedua 2/3 ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasakan ratapnya kekeringan dan tidak ada tumbuhan yang muncul ke permukaan. Bahkan di tahun ketiga sama sekali Allah tidak turunkan air hujan. Disitulah Dajjal muncul di tengah-tengah kita, dan Dajjal memberikan kekuatan sihirnya, memberikan penghidupan kepada manusia. Siapa yang mau air, dia kasih air. Siapa yang ingin hujan, dia turunkan hujan dengan kemampuan sihir. Bahkan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati sekalipun. Alhamdulillah, di tengah umat Islam kesulitan, kelaparan, pada saat itu dikasih air, orang kehausan dikasih air pasti akan menerimanya. Kata Nabi, kecuali orang-orang yang mantap imannya kepada Allah SWT. Dan makanannya ketika mereka lapar, minumannya ketika mereka haus, cuma baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka ketika bacaan itu diresapi dalam batin yang sangat kuat, penuh dengan keikhlasan dan keyakinan kepada Allah, maka Allah beri kecukupan dalam metabolisme tubuhnya sehingga merasakan kenikmatan dan merasakan dahaga iman. Itu karena bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi orang yang tidak terbiasa zikir, tidak pernah ikhlas dalam hidupnya, bukan orang mukhlisun, bahkan cenderung tadi yang disebut kelompok yang zalim li nafsi dan kelompok yang disebut muqtasid, mereka akan goncang lagi. Bahkan dari mereka banyak menjadi pengikut Dajjal. Dajjal berkata, "Ma'udzubillah." Dan kelompok yang ketiga, sebutkan dalam ayat tadi, yaitu sabiqun bil khairat biidznillah. Kelompok orang yang proaktif dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Kelompok yang memang berupaya terus-menerus. Sebagai tadi disebutkan dalam surat Hud ayat 119, "Qul baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardh, qalilan mimman anjayna minhum." Kelompok sedikit, kelompok sisa, kelompok yang berupaya untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar, meskipun jumlah mereka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sedikit sekali jumlahnya, terutama di akhir zaman. Dalam surat Al-Waqiah kita sering baca, "Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Kelompok as-sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun fi jannatin, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kelompok yang berupaya senantiasa bergerak cepat, proaktif dalam melakukan kebenaran, kebaikan. Mereka jumlahnya di zaman Rasulullah itu sangat banyak, tetapi ketika di akhir zaman sangat sedikit jumlahnya. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang sedikit ini, Taifah Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina kita melihat saat ini, di Gaza Palestina khususnya, dibombardir sedemikian rupa oleh Israel. Dari Israel yang sekarang menempati negara Israel itu adalah yang disebut dengan Israel Askenazi, kelompok kemudian Askenazi yang tidak ada hubungan dengan Nabi Ibrahim, tidak ada hubungan dengan Yakub. Mereka langsung dengan Yafet, dengan keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan salah satu keturunan Nabi Nuh yang disebut dengan Majus atau Balak. Nah, jadi kelompok Askenazi itu dari sana. Makanya jiwa mereka luar biasa. Mereka bilang, mereka ganas membantai kaum muslimin di kawasan Palestina. Sementara Yahudi yang disebutnya Mitra, ada Safar yang memang penduduk yang selama ini mereka berinteraksi dengan kaum muslimin dan kaum Nasrani di Palestina, mereka aku saja, nabi saja. Tapi imigrasi yang kaum Askenazi inilah yang ternyata membagi buta secara politik, dan mereka menjadi Zionis Israel yang sekarang menuduh mantakan dosa di Palestina. Tapi ada perlawanan yang menarik dari kelompok kecil yang ada di Palestina, yaitu yang disebut dengan kelompok Hamas atau Izzuddin Al-Qassam. Kelompok kecil inilah yang alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melumatkan pasukan-pasukan IDF, pasukan-pasukan Israel. Sehebat apapun senjata yang mereka miliki, mereka tidak mampu melawan pasukan ini, terutama dalam perang-perang kota dan perang-perang gerilya. Kenapa
belum lagi mereka, dan mereka itu adalah tarekatnya. Dan ingat, Syekh Ahmad Yasin berdiri dari Hamas adalah ternyata salah satu pimpinan Tarekat Syadziliyah. Dan dalam Tarekat Syadziliyah itu ada doa khusus yang memang terkait dengan perang. Dan ini diajarkan kepada anak buah mereka sehingga mereka punya kemampuan melawan situasi genting sekalipun, berhadapan dengan musuh karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan zikir-zikir mereka yang terus dibacakan. Sungguh terjadi banyak keanehan perang di Palestina. Apa keanehan-keanehan yang bisa kita lihat? Tank baja, apa yang sangat canggih itu bisa dihancurkan dengan bom kecil saja. Karena bom kecil ini ternyata dibacakan ayat kursi, kemudian dilemparkan, ternyata meledakkan yang sangat dahsyat. Persis seperti Taliban, persis seperti Afghanistan ketika melawan Uni Soviet. Kalau dari segi kemampuan senjata mereka tidak canggih, tidak memiliki. Tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang penuh keikhlasan mereka baca, Rasulullah qarib, pertolongan Allah sangat dekat, dan tank-tank itu bisa dihancurkan dengan hanya dilempar batu saja. Hadirin rahimakumullah. Jadi umat Islam di akhir zaman ini butuh kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah. Nabi awwalu hadhihi ummati bil yaqin wasul. Oh, kekuatan iman atau keyakinan ini menjadi patokan yang sangat utama, dan termasuk di dalamnya yang disebut dengan sikap zuhud, bersahaja dalam tidak fokus dunia, tidak glamor, tidak terus mengejar kehidupan dunia, tapi meninggalkan akhirat. Tapi kita justru semua hidup ini hanya mencari Allah, dan kelak kita akan dibangkitkan di yaumil akhirah dalam kebangkitan yang sangat abadi. Hadirin rahimakumullah para jemaah sekalian, di kelompok Ulu Baqiyah ini adalah kelompok yang harus kita bangun senantiasa, karena anak-anak muda kita dan persis para Taliban, para pejuang Hamas di Gaza, Afghanistan, mereka usianya antara 20 dan 30 tahun. Rata-rata muda semua, 20-30 tahun. Dan mereka rata-rata hafal Quran 20 juz. Syarat masuk untuk menjadi Hamas atau isu tidak kasar pasukan khususnya itu harus hafal Quran minimal 20 juz. Alhamdulillah. Jadi inilah tentara-tentara Allah yang terbaik. Bahkan disebut dalam hadis Rasulullah SAW, tentara-tentara terbaik itu akan muncul dari 3 wilayah. Ahlul Kharasa. Ahlul Kharasa itu dalam Afghanistan, yang mungkin disebut dengan Taliban sekarang. Ahlul Iraq, yang kedua adalah kalangan yang disebut dengan tentara-tentara di bagian dari Irak. Dan yang ketiga Ahlus Syam. Ahlus Syam itu Palestina, dan boleh kita sebut sebagai termasuk isu di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita semua, siap berhadapan dengan fitnah akhir zaman yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan kita hadapi bersama-sama. Aku qouli hadza astaghfirullah wal ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم الله تعالى لكل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب
هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم